Sobat jurnalis Katolik dimanapun Anda berada, berikut ini kami akan menjumpai seorang wartawan Katolik namanya Gusti Tetiro. Kami ingin mencari tahu sejauh mana kekuatan militansi dalam dirinya untuk mengabarkan kabar baik seperti yang dipesankan oleh Paus Fransiskus pada Hari Komunikasi Sosial Sedunia ke-54 ini dengan tema Hidup Menjadi Cerita. Kami mewawancarai secara khusus Gusti Tetiro dari Berita Satu TV, sebuah media nasional di Jakarta. Berikut tayangan kami. Selamat pagi Bapak Uskup dan Romo. Saya sebenarnya sudah tertarik menjadi wartawan itu sejak kelas 5 SD. Orang tua saya, bapak saya mengajak saya untuk pergi menghadiri pernikahan temannya yang wartawan, dan di sana saya bertemu dengan banyak sekali pejabat daerah, ada bupati, ada kepala dinas, anggota DPR. Lalu bapak saya bilang, kalau kamu jadi wartawan, kamu akan terkenal seperti ini dan orang akan banyak mengenal kamu juga. Mulai saat itu saya merasa bahwa menjadi wartawan itu suatu panggilan yang keren. Terus kemudian kalau wartawan berarti orang yang bekerja di media dan bekerja untuk media, rupanya saya menjadi wartawan sejak kelas 2 SMP di Seminari Mateloko dulu. Dan mulai saat itu saya selalu berurusan dengan majalah sekolah, majalah kampus. Lalu kemudian setelah selesai dari kampus menjadi sarjana, saya menjadi guru jurnalistik dan creative writing di SMP Santo Yakobus Kelapa Gading di Jakarta. Mulai saat itu saya merasa bahwa saya rupanya terpanggil untuk menjadi wartawan, dan secara profesional pada tahun 2012 saya bergabung dengan harian Investor Daily di Berita Satu, dan mulai saat itu saya kemudian menjadi wartawan khusus untuk berita-berita ekonomi dan pasar modal. Pasti agak sedikit tertantang karena saya belajar teologi, saya belajar agama, saya belajar filsafat, lalu sedikit saya belajar tentang antropologi dan sosiologi, tapi kemudian saya menjadi wartawan ekonomi. Mulai saat itu saya kembali belajar dari nol, saya membaca buku-buku ekonomi, saya membaca literatur bisnis dari Harvard, dari Cambridge, dan dari mana-mana. Terus kemudian saya mulai tahu, mulai sadar, mulai bisa mapping bagaimana berita-berita ekonomi sebaiknya diberitakan dengan cara yang baik. Menarik bahwa pada Hari Komunikasi Sedunia tahun ini, Bapak Suci, Bapak Paus Fransiskus mengangkat tema tentang menjadi manusia pencerita. Bagi saya, berita-berita ekonomi juga bisa menjadi cerita yang baik. Misalnya, wartawan, terutama wartawan Katolik, ditantang untuk bisa membahasakan bahwa apa artinya pertumbuhan ekonomi 1% untuk masyarakat biasa yang mungkin tidak paham artinya itu, atau apa artinya ketika kurs kemudian melemah 200 rupiah per dolar atau 1000 rupiah per dolar, atau bahkan ketika rupiah menguat dan lain-lain, tentang volatilitas ekonomi, harga minyak dan lain-lain, merupakan panggilan yang baik untuk bisa membahasakan itu dengan bahasa publik, bahasa yang dimengerti oleh makin banyak orang, terutama untuk orang-orang di kampung, sehingga berita ekonomi tidak hanya menjadi berita untuk para elit, tapi juga untuk berita bagi masyarakat, terutama untuk orang-orang kecil. Tantangan dan suka duka, ada banyak suka menjadi wartawan, yakni bertemu dengan banyak orang, bertemu dengan orang-orang penting, itu pasti menyenangkan, terutama bisa berdialog dengan orang-orang yang mempunyai kuasa untuk mengambil kebijakan untuk banyak orang. Terus kemudian beberapa hal lain saya pikir bukan merupakan duka, tapi lebih merupakan tantangan di lapangan untuk bisa mendapatkan berita-berita yang baik. Ada satu pengalaman atau ada beberapa pengalaman yang kiranya kemudian seorang wartawan ekonomi bisa menemukan dilema moral, misalnya ketika dia bertemu dengan berita tentang akuisisi lahan di daerah. Mana yang benar? Apakah korporasi sudah mengikuti aturan ataukah warga yang belum teredukasi dengan baik? Kadang-kadang wartawan ekonomi mengalami dilema moral seperti itu. Dilema moral yang lain adalah misalnya ketika seorang wartawan Katolik
bergabung dengan suatu media, corporate media misalnya, dia harus bisa menyeimbangkan antara idealisme dan sisi bisnis dari media. Itu membutuhkan kebijaksanaan, membutuhkan kompromi-kompromi yang pada satu sisi tidak mengorbankan idealisme, pada sisi yang lain juga tidak merugikan media dalam arti bisnis. Terus kemudian soal bagaimana kita berhadapan dengan kondisi atau suasana hubungan antaragama, saya pikir sebagai wartawan ekonomi hal itu tidak terlalu menjadi masalah. Yang menarik misalnya satu kali ketika saya mewawancarai seorang kaya, seorang Taipan, dia mengatakan bahwa lihat, ada banyak korporasi di Indonesia yang berkembang besar, pesat dan bertahan lama adalah korporasi-korporasi yang bisa menggabungkan berbagai latar belakang orang, misalnya entah itu Chinese, Jawa, atau orang Makassar, atau orang Timur, atau juga bisa yang mampu menggabungkan orang entah itu berlatar belakang agama Islam atau Kristen atau Katolik atau Hindu atau Buddha. Jadi tidak ada perusahaan yang kemudian eksis hanya dengan manajemen yang sangat homogen. Saya pikir itu hal-hal yang menarik menjadi wartawan, dan terutama karena kita ingat pesan Bapak Suci, yakni menjadi pewarta, menjadi pencerita yang baik. Saya pikir hanya cerita-cerita yang positif, yang membangun, yang konstruktif yang bisa di-sharekan, yang bisa dibagikan kepada banyak orang. Dan sebagai wartawan tentu menjaga idealisme dan integritas adalah sebuah keharusan. Idealisme itu bisa dicapai dengan cara selalu mengupgrade kemampuan dan keterampilan, sementara integritas bisa dicapai atau bisa dijaga dengan cara tetap menjaga independensi. Independensi itu seperti apa? Misalnya seperti tidak menerima suap yang berlebihan atas pemberitaan, ataupun tidak terlalu merasa dekat kepada pihak tertentu yang mungkin menguntungkan. Keberpihakan merupakan keharusan ketika kita memilih untuk menjadi wartawan, terutama wartawan ekonomi di ranah bisnis. Saya pikir sekian kesaksian dari saya. Terima kasih. Salam ke Pangkal Pinang. Bagi sobat jurnalis yang satu ini, menjadi wartawan adalah panggilan yang keren. Itulah yang mendefinisikan militansi dalam profesinya sebagai seorang jurnalis. Ia harus mensinergikan integritas dan idealisme dalam profesinya. Dan militansi itulah membentuk reputasi karyanya, karena mengabarkan berita baik, cerita positif adalah sebuah keharusan. Inilah sebuah militansi jurnalis Katolik yang kita dengar dari Gusti Tetiro, Berita 1. Salam Komsos Papin.